Oke, let's go. Kembali lagi di sesi sharing kilas FKM. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bakal sering kalian temui di FKM USU. Nah, baiklah, saya persilahkan kepada ibu kita untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan pekerjaan saat ini. Oh, pekerja juga. Oke, hai. Nama saya ya, ibu masih muda. Nama saya Lanova Dwi Arde, biasa dikenal dengan Ibu Lanova. Saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di FKM USU. Pastinya udah tahu dong, ya kan? Karena ibu pun kan udah mengajar di mata kuliah umum yang semua mahasiswa peminatan juga dapat dari Departemen Biostatistik. Sebagai dosen biostatistik nih Bu, boleh diceritain nggak Bu, gimana awalnya Ibu bisa sampai terjun ke bidang statistika Bu? Kalau diceritain dari runut awalnya itu panjang sekali. Kenapa yang sampai ke biostatistik ini? Kalau singkat cerita sebenarnya kalau masuk FKM ini sebenarnya kecemplung ya. Kalau mungkin banyak orang yang bilang ini kecemplung. Karena dari awal pun masuk FKM nggak ada niat, nggak ada, karena memang nggak tahu FKM itu apa gitu. Mungkin sebagian orang pun kalau ibu tanya mahasiswa kenapa masuk FKM, rata-rata yang jawab kecemplung gitu ya. Jadi waktu itu kita waktu tamat SMA itu kuliah kan bingung ya mau masuk mana. Jadi ketika bimbel, ibu itu bimbel 1 bulan sebelum SNPTN itu bimbel 1 bulan, kemudian mengikuti tryout dan mau masuk universitas itu pengennya berhubungan dengan matematika statistik lah, karena ibu paling menghindari yang namanya mata kuliah yang banyak hafalan gitu. Ibu nggak suka hafalan. Terus makernya ya udah statistik. Nah, nggak kepikiran sama sekali yang namanya FKM itu. Terus dapat pas bimbel itu tryout lihatlah yang namanya passing grade. Tahu passing grade ya? Tahu Bu. Passing grade batas lulus kita mau masuk fakultas itu. Nah, targetnya cukup tinggi sih waktu itu, maunya matematika ITB. Cuman ya ketinggian ternyata, ya kan? Akhirnya karena basic keluarga ibu itu adalah guru, ya udah disuruhlah masuk ke pendidikan, ya kan? Universitas pendidikan kayak UNIMED gitu, tapi pengennya di Bandung, ya sudah. Hanya pilih itu. Kalau SPMB dulu namanya SPB ya, SMPTN itu. SPMB itu pilihannya waktu IPA itu kan 2. Jadi salah satu lagi apa ini gitu. Nah, lihat passing grade itu ternyata nggak jauh-jauh dari yang namanya waktu itu FKM. Ya, pas itu FKM UI. Ya udahlah, cari-cari apa sih FKM. Terus katanya, oh FKM itu yang kerjanya di puskesmas gitu ya kan. Pasti pernah dengar ya kan? Oh FKM itu yang kerjanya di puskesmas. Ya udah, akhirnya ya udahlah, toh UI ini kalau anak daerah ya rata-rata kalau universitas di Jawa itu kan seperti mimpi yang terlalu tinggi ya kan. FKM UI ini nggak makan lulus, ini udah akhirnya udah ambil ini 1 pendidikan matematika, 1 di UU Bandung. Habis itu udah yakin nggak lulus ini FKM ini, udah persiapkan diri untuk ke Bandung, ternyata lolos, alhamdulillahnya. Lolos itu ada perasaan senang pasti, ya kan? Ada perasaan bangga, ada perasaan bingung, dan ada perasaan takut. Bangga senangnya karena ya lulusnya di UI, ya kan? Oh, UI. Terus takutnya, bingungnya, ini FKM nih apa? Kita mau belajar apa? Apa sih FKM ini, ya kan? Udah, abis itu diskusi sama orang tua, ambil nggak ini? Orang tua pun nggak tahu FKM itu apa. Karena nggak ada basic apa-apa di FKM ini. Udah,
Kita coba dulu 1 semester, kalau nggak sreg, nggak cocok lagi tahun depan gitu loh lihatnya. Habis itu bismillah masuk FKM, coba FKM jalanin. Ternyata sudah masuk, ya pertamanya pasti bingung ya kan. Kita belajar ya benar hal yang baru. Ketika istilah-istilah baru, apa namanya, mungkin di epidemiologi yang paling sering Ibu ini. Kesakitan. Biasanya kalau kita kesakitan apa sih ya kan? Angka kesakitan, angka nama epidemiologi. Nah, itu lalu udah bingung. Tapi semakin berjalannya waktu, memang namanya adaptasi itu nggak mudah ya. Namanya adaptasi. IP pertama benar IP adaptasi. Ya, Ibu bukan orang yang pinter kali, enggak. Dapatlah IP adaptasi waktu itu. Habis itu, kalau kita, dulu kan kita peminatannya di semester 5 ya. Ibu peminatannya di semester 5. Sebelum semester 5, semester 1 sampai 4 itu kan kita belajar dasar ya kan. Jadi belajar semua yang dasar, K3 dasar, EPID dasar, gizi dasar, semua dasar-dasar. Yang yang seret tetap juga yang namanya hitung-hitungan. Yang hafal-hafalan tetap juga nggak seret di hati. Akhirnya ya sudah. Ini pilihan, salah satu pilihan kandidat yang mau diambil adalah biostatistik. Yang kandidat lain nanti difikirkan lagi gitu. Habis itu ketika mau masuk biostat, ketika ditanya-tanya, ternyata yang masuk biostat itu nggak nyampe 10 orang. Ya kan? Dari angkatan Ibu yang 250 orang itu, kami seangkatan 250 orang. Yang masuk biostat, ketika Ibu tanya-tanya, cuman yang tahu ya 1-2 orang. Aduh, ini mata peminatan apa gitu kan? Kok banyak orang yang nggak mau. Cuman setelah Ibu pikir-pikir lagi, kalau kita mau masuk peminatan itu yang seret di hati. Ya, ketika Ibu mau mencari kawan, ini banyak orang yang mau masuk ke peminatan ini banyak, tapi nggak seret di hati apa gunanya? Toh yang akan menjalankan kita, ya kan? Jadi ketika memutuskan masuk biostatistik itu cukup lama memikirkannya. Kalau ikut teman tapi nggak seret, IP-nya misalnya nanti bisa ancur-ancuran, toh nanti kerjanya apa, nggak seret juga. Maksudnya nggak passion, kita kan passion ya kan. Akhirnya bismillah, walaupun akhirnya yang masuk di statistik angkatan Ibu itu cuma 5 orang dari kita seangkatan 250 orang. Akhirnya memberanikan diri, mencemplungkan diri ke yang namanya biostatis. Itu awal. Wow. Itu dari singkat-singkat itu. Bu, bahkan di UI sendiri statistik itu juga minor gitu ya. Kirain cuma di FKM USU aja yang dia dikit peminatan yang mau di situ. Iya. Ya, karena pasti yang kalau kita tanya kenapa statistik itu ditakuti, karena di awal itu sudah berpikiran hitung-hitungan, rumus yang panjang. Jadi udah susah gitu. Nah, kebetulan walaupun Ibu agak rada-rada takut dengan rumusan yang panjang-panjang, cuman karena memang sudah passionnya di hitung-hitungan dan menghindari yang namanya hafalan, walaupun di biostatistik pun ada hafalan pastinya. Minimal Ibu meminimalisir yang banyak itu, akhirnya ya biostatistik. Jadi kadang orang kan ada yang memang lebih suka ke hafalan, ada yang lebih suka cenderung ke hitung-hitungan. Ibu lebih orang cenderung hitung-hitungan. Jadi walaupun kata orang mainstream, yang toh kita yang menjalani dan kita di situ kita jalani. Jadi jangan takut. Kalau nanti nggak ada temennya, nggak ada kawannya nanti, jangan takut. Ibu, kenapa mahasiswa harus milih peminatan biostatistik nih, Bu? Kenapa harus biostatistik? Oke. Kalau kita lihat ya kan, kenapa sih peminatan yang lain banyak kalau di FKM USU
tempat kita kan kita lihat kebanyakan ke AKK ya. Ketiga. AKK cenderung AKK dan K3. Dan kalaupun ibu tanya kenapa, rata-rata ya ada yang melihat ke depannya. Mungkin karena memang passionnya ke situ, ada yang memang nanti kerja mau di bidang itu, tapi tidak sedikit juga yang menjawab karena nilainya. Mudah mendapatkan nilainya, ya kan? Nah, mahasiswa kadang gitu. Kalau di Biosat itu susah, di Biosat itu menakutkan. Dosennya galak-galak dan segala macam. Kalau ibu kembali lagi ke passion ya, di luar semua itulah alasannya. Kenapa Biosat? Biosat itu kalau dibilang dalam fungsinya di kesehatan masyarakat apa sih? Itu kan sebagai alat ya, tools yang yang menjadi dasar dari Kesmas itu sendiri. Apapun bidang Kesmas itu, mau dia gizi, mau dia nanti kebijakan, kesehatan, ataupun dia ilmu perilaku dan bidang apa saja, ilmu statistik itu pasti terpakai, pasti. Jadi jangan takut ketika ditanya atau berpikiran nanti kalau mau masuk statistik jadi apa sih nantinya, ya kan? Mau di mana saja bidang kerjanya, itu orang biostatistik pasti terpakai di bidang kesehatan. Dulu pun ibu berpikir kayak gitu, apa sih kerja biostatistik ini? Katanya kerjanya hanya di BPS, selain itu nggak ada gunanya. Cuma setelah ibu kecemplung di situ dan kenal, kita harus punya link yang banyak. Di mana-mana kita harus punya link. Nanti karena orang itu yang akan mengenalkan kita ke bidang-bidang yang ilmu biostatistik terpakai gitu. Jadi ketika misalkan ya dulu waktu ibu di S1, ketika udah semester 5 baru masuk semester 6 lah, itu sudah banyak dapat job. Artinya kita diikut sertakan. Nah, job-job seperti apa? Sederhana saja, seperti melakukan pengumpulan data. Survei-survei itu kan banyak. Nggak hanya orang instansi pemerintah, LSM, swasta pun banyak melakukan survei. Dan ingat, dalam survei, metodologi itu sangat berperan. Dan ilmu metodologi itu ilmu siapa? Ilmu orang biostatistik. Ya kan? Nah, jadi ketika itu mulailah dari tim pengumpulan data atau namanya enumerator, kemudian mulai ikut penginputan data, itu sudah untuk motivasi ya. Awal ibu dapat job itu diikut sertakan, ibu nggak melihat berapa banyak dananya. Kita kan kalau kuliah itu mengumpulkan pengalaman ya. Itu bisalah mendapatkan bantu-bantu uang jajan, ganti-ganti uang kos, bisa lah. 500, 1 juta itu dapat. Jadi mulai dari itu ya kita udah terpakai gitu. Jadi input data, pengumpulan data, input data, melakukan validasi data, itu udah terpakai gitu. Tapi kadang kan kenapa tidak nampak mahasiswa itu tidak terpakai? Mungkin kalau ibu lihat ya linknya untuk link ke instansi-instansi itu kurang, link untuk mendapatkan informasi kalau ada job itu kurang gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter juga, jangan menjadi mahasiswa itu? Apatis. Kunang gitu kan, kuliah nangkring. Jadi cobalah beredar di kampus sama anak S2 atau teman-teman yang ikut organisasi pasti banyak linknya gitu. Jadi di situ gitu. Jadi jangan takut masuk FKM, jangan takut masuk Biostat. Ada bidang pekerjaan yang menantimu. Nah,
Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong masa depan pekerjaan lagi, apa peluang kerjanya? Kalau kalian pernah lihat formasi pekerjaan PNS, nah orang kan kalau anak-anak sekarang kan berkejar-kejaran jadi PNS atau ASN ya. Iya, Bu. Itu sekarang sudah masuk, kalau dulu itu Kesmas umum. Sekarang sudah butuhnya Kesmas peminatan ini, Kesmas peminatan ini. Saingannya, coba, kalau Kesmas peminatan AKK, saingannya berapa orang? Banyak. Anggaplah USU itu udah 100, yang diterima 2, ya kan? Misalkan. Lulusan USU aja 100. Belum lagi lulusan universitas lain, belum lagi lulusan Istikes lain. Kalau Biostat, Biostat spesial. Tidak semua universitas punya peminatan Biostat. Jadi ketika mereka minta Biostat, saingan kamu tidak banyak. Jadi peluang kamu mendapatkan pekerjaan itu cukup tinggi. Jadi kalau takut nanti kerja apa, kamu salah. Nanti kamu yang akan dicari orang. Karena Ibu boleh nyombong sedikit. Dulu kami 5 orang, alhamdulillah, tidak ada yang nganggur sampai sekarang. 3 bulan setelah kami wisuda, kami sudah rata-rata mendapatkan pekerjaan. Gitu. Tapi karena ya iting, kebetulan kan mungkin, kan Ibu lulusan UI, bukan lulusan UI juga. Karena linknya, peredaran informasi di situ cukup besar, gitu, cukup banyak. Jadi LSM kan banyak di situ ya. Jadi kami punya suatu grup yang menyediakan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan, gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak lama nganggurnya. Gitu. Jadi jangan takut masuk Biostat. Ayo masuk Biostat. Ayo. Ibu satu lagi. Kenapa harus Biostat? Jangan takut dengan rumus-rumusan yang banyak ya, yang panjang-panjang. Mungkin seperti Muri, Tisha, yang sudah alumni dari Biostat, mungkin yang mempelajari rumus-rumus yang panjang itu kan tidak sepanjang kuliah, ya kan? Kita lebih sering belajarnya menggunakan yang namanya software. Kan? Software pun kalau kita belajar tentang aplikasi komputer, aku rasa semuanya pasti di zaman yang komputerisasi sekarang, apa-apa menggunakan komputer seharusnya bukan hal yang susah lagi buat kita mempelajari yang namanya software itu. Gitu. Iya sih Bu, saya pribadi lebih susah yang biodesin daripada di peminatan. Lebih susah biodesin kan, karena dasarnya udah masuk peminatan udah nggak susah kan? Lebih kayak mudah gitu karena kan dibantu pakai aplikasi yang tools tadi gitu, jadi kayak memudahkan kita. Yang penting ngerti cara gunainya gitu. Tapi biodesin itu mungkin karena mereka mandang kan biodesin salah satu prasyarat nih bukan? Cuman karena mereka mandang biodesin udah susah dan itu prasyarat gitu, jadi kayak di peminatan pun pasti lebih parah gitu. Padahal enggak, bahkan lebih gampang. Jadi ibaratnya kayak biodesin itu tembok besar, tapi setelah lewat tembok itu jalannya udah lurus. Gitu. Ya betul. Kadang itu pikirannya, dasar aja udah susah, apalagi nanti minatannya, ya kan, udah tuh gitu. Terus memang kendalanya lagi di situ juga. Ketika Ibu tanya, ya nilai prasyarat itu ya, nggak masuk nilai prasyarat katanya. Oke, nanti bisa jadi pertimbangan kita lah nanti. Sebenarnya kan Bu, kalau misalnya nilai prasyarat itu kan bisa dibilang mudah dicapai. Mungkin saya nggak tahu sekarang ya, cuman zaman saya kemarin nilai prasyarat masuk ke peminatan itu minimal C itu aja, minimal C. Jadi biodesin saya itu C gitu, tapi tetap ngambil Biostat ya karena apa? Ya mungkin tadi passion tadi gitu. Jadi jangan memikirkan kawan, jangan memikirkan teman seperti gaulan banyakan di peminatan ini gitu. Tapi kalau kita nggak passion jangan di situ, mengikuti arus lah, iya kan? Jangan takut melawan arus.
Siapa Jadi, tahu dengan melawan arus kita akan sampai duluan, ya kan? iya Bu. Bukan begitu, Tisha? Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi jangan takut masuk biostat. Ayo masuk biostat. Jangan takut dengan dosennya. Dosennya semua baik-baik. Yes. Tapi kan Bu, ini yang saya dapat nih kan. Kan saya baru-baru ini ada kayak belajar pemrograman gitu. Jadi kayak ke masa depan itu nanti bakalan sering digunakan machine learning. Machine learning itu kayak ya machine learning AI gitu kan. Jadi cara kerja machine learning itu memang harus menggunakan statistika gitu. Jadi memang harus ngerti juga statistik agar bisa membuat machine learning itu gitu. Jadi memang syaratnya memang harus tahu statistik gitu untuk membuat itu gitu. Iya, betul. Jadi Seperti walaupun pemrograman itu ya? jadi teknologi ke depan itu memang membutuhkan orang yang ngerti statistik juga untuk membuat aplikasinya, untuk membuat segala macamnya gitu. Jadi nggak melulu hanya belajar program, kamu bisa buat aplikasi ya paling yang saat ini kita pakai aja lah gitu. Tapi untuk kedepannya statistik itu sangat dipergunakan lah gitu Bu. Ibaratnya gini kan statistik itu kan digunakan untuk memprediksi juga kan yang masa lalu masa depan itu bakalan apa gitu. Misalnya seperti kita ambil contoh di Tokopedia atau Shopee, kan mereka pasti pakai user ini beli barang ini. Nah, jadi dia menggunakan apa yang dibelinya itu sebagai apa yang diiklankan ke dia gitu. Kan nggak mungkin dia sering beli sepatu, dia sering beli make up, tapi yang diiklankan mouse gaming gitu kan. Nggak cocok, nggak akan kena gitu. Jadi itu machine learning gitu. Baik dengan Instagram juga menggunakan itu Bu. Jadi kayak misalnya kita lebih sering follow akun tentang yang ini. Yang dieksplor pasti yang muncul juga yang berkaitan dengan itu gitu. Bukan yang jauh-jauh dari situ. Jadi kita tetap asik aja terus main IG karena apa yang kita suka yang dia suguhkan. Sempat tadi yang nggak kita suka yang dia suguhkan, ya bakal kita close kan gitu. Kita kerjaan yang lain gitu, sampai kita lupa waktu. Jadi statistik itu penting dan itu nggak ada rugi lah kalau kita pelajari. Kedepannya cerah. Jadi bukan hanya PNS doang gitu, tapi di dunia IT juga itu sangat diperlukan sih. Iya. Dan nggak monoton. Dan kalaupun nanti mau berkarir sendiri, misalkan jadi bukan jadi PNS misalnya, membangun ini sendiri bisa. Karena Ibu punya kawan yang dia membangun seperti perusahaan sendiri, itu perusahaan survei. Dengan basic metodologinya yang kuat ya, memang dia metodologinya bagus, dia bisa membangun sebuah badan buat survei gitu. Jadi yang berbasis Ibu kurang tahu juga karena dia seperti berbasis keagamaan gitu karena dia ada yayasan keagamaan gitu Katolik. Kalau Katolik itu dia ininya kuat ya. Ibu kurang tahu yayasannya apa dan dia membangun itu dan berbasis keagamaannya itu dan itu cukup sukses Ibu lihat karena dia sudah kemana-mana untuk melakukan survei yang berbasis yang dikaitkan dengan keagamaan dan kesehatan. Nah itu luar biasa. Jadi kita tidak terikat, kita bisa bekerja menghasilkan menghasilkan uang yang cukup banyak dan menjadi sukses gitu. Jadi memang mindset untuk menjadi PNS pun mungkin harus dikurangi juga ya kan, walaupun PNS sebenarnya karena kalau kalian punya teman yang kuliah di Jawa itu rata-rata yang kuliah di Jawa itu mindset untuk jadi PNS-nya itu belum ada. Kalau kita baru lulus ya, masih ingin menjadi membangun usaha sendiri gitu. Membangun usaha sendiri. Walaupun basicnya adalah kesehatan masyarakat ya kan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat usaha sendiri. Jadi harus dihapus mindset tentang
lulusan Kesmas itu akan bekerja di Puskesmas, itu harus dihapus ya. Kita tidak selalu lulusan FA itu kerjanya di Puskesmas, dan biostat itu di mana dan bisa di mana-mana ya, bisa di mana saja itu kita bisa. Jadi mau kita di bidang gizi pasti kita kepake, mau kita di bidang perilaku kita akan terpakai. Jadi biostat itu akan terpakai di mana-mana. Dan tidak perlu takut karena saingan kita tidak banyak. Iya, Bu. Walaupun kita melawan arus, ya itu keuntungan kita, ya kan? Saingan kita tidak banyak. Boleh nggak, Bu, kasih kata-kata motivasi buat adik-adik yang mau masuk ke FKM, Bu? Masuk FKM? Iya, Bu. Oke. Calon mahasiswa yang bingung mau ngambil jurusan apa di kuliah nanti, boleh menjadi pertimbangan untuk masuk Fakultas Kesehatan Masyarakat, karena jangan anggap dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, apalagi kedepannya mau jadi apa setelah masuk Kesehatan Masyarakat ini, ya. Mungkin kalau kalian mengikuti perjalanan pandemi selama ini, Kesmas sudah terangkat namanya sedikit, fungsinya sebagai apa, ya kan? Mungkin sedikit bersyukur juga dengan pandemi ini, orang sedikit banyak tahu yang namanya epidemiologi itu apa, dan dia bagian dari apa, ya, bagian dari kesehatan masyarakat. Dan mengenal juga yang namanya biostatistik itu apa, karena dengan adanya pandemi, orang mencoba berlomba-lomba untuk memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Nah, jadi ayo masuk FKM, ayo masuk biostat, jangan takut kedepannya mau jadi apa. Kira-kira ada nggak, Bu, kata-kata penguat supaya adik-adik yang udah milih biostat, Bu, biar mereka tuh kokoh di pilihannya ini? Gini, kalau masuk peminatan Ibu tidak kalau masuk peminatan dulu ya, masuk peminatan itu pilihlah berdasarkan passion. Ibu kembali lagi berdasarkan passion. Jangan gara-gara nilai, jangan gara-gara teman, jangan gara-gara pengaruh apapun. Karena yang menjalani kalian, kalaupun kalian pilih yang bukan passion kalian, itu akan merugikan kalian sendiri gitu. Jadi masuklah sesuai dengan passion. Kalau memang mau masuk biostat, masuklah dengan memang keinginan kalian gitu. Jangan jangan karena ajakan teman. Kalaupun takut masuk biostat, maksudnya kalau memang passion ke biostat tapi takut gara-gara mata kuliahnya nanti hitung-hitungan, atau nanti ketemu dosen yang galak-galak, atau ketemu nanti apalah yang kalian takutkan, jangan takut. Kalau memang passion kalian di situ, apapun nanti bisa kalian hadapi. Kalau itu memang passion kalian. Jadi jangan takut dengan yang belum kalian hadapi gitu. Jadi masih belum dihadapi sudah takut, belum belum mencoba maju tapi udah mundur duluan gitu. Jadi belum pernah udah nyerah. Apa? Belum pernah udah nyerah. Oh iya, belum pernah udah nyerah. Belum apa-apa udah nyerah duluan, ya kan? Jadi kalau memang passionnya, nah itu. Jadi Ibu memang tidak menjual ya, ayo kayak orang macam jual obat ya kan, ayo masuk biasa nanti akan jadi ini. Enggak. Pokoknya kalian masuk peminatan harus sesuai dengan passion kalian. Karena kalian nanti akan yang menjalaninya, kalian yang akan menghadapinya, ya. Jadi lakukanlah dengan passion dan lakukan dengan hati. Jadi kalau memang sudah hati, yang memang sudah niat dari hati, itu tidak akan mudah, apapun halangannya, insya Allah akan bisa kalian hadapi.
Oke, terima kasih banyak ya untuk Ibu Bu Lanova telah bersedia menyediakan waktunya untuk sesi sharing kilas FKM kita hari ini. Terima kasih juga buat yang udah mau nonton dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.